Astaga, bagaimana ini saat itu adalah acara pertemuan keluarga di sebuah restoran khas Indonesia di Jakarta. Begitu calon ayah mertuaku membuka pintu dan melangkah masuk. Aku membeku di tempat. Jantungku belum pernah terasa sedingin es seperti ini. Wajah itu, tatapan mata itu, meski 27 tahun telah berlalu. Aku tidak akan pernah bisa melupakan wajah itu. Pria tua berusia 78 tahun itu perlahan mendekat dan duduk, lalu membuka mulutnya. "Ah, jadi ini calon menantu kami. Senang bertemu denganmu." Dia tersenyum, senyum yang tampak ramah dan lembut. Tapi aku tahu persis arti di balik senyuman itu. Tidak, di ruangan itu hanya ada dua orang yang tahu. Artinya aku dan dia. Baskoro Wijoyo. Sebelum memulai kisah ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Namaku Dewi Lestari. Tahun ini usiaku 52 tahun. Aku mengelola sebuah salon kecantikan kecil di pinggiran Jakarta. Meskipun jabatanku pemilik. Salon ini hanyalah usaha sederhana yang dijalankan oleh 3 orang. Termasuk aku dan 2 karyawanku. Meski begitu, aku bangga telah berhasil mempertahankannya selama 15 tahun. Aku hidup sendiri, tanpa keluarga, tanpa anak. Sudah 18 tahun, aku menjanda sejak bercerai di usia 34. Hidupku monoton, makan sendiri di kamar kos kecil. Tidur sendiri. Bangun sendiri. Lalu berangkat kerja. Saat hari raya, aku hanya menghabiskan waktu di rumah yang sepi sambil menonton TV. Jika sakit, aku ke rumah sakit sendiri. Dan jika kesepian, aku hanya bisa menahannya. Itulah keseharianku. Namun setahun yang lalu, seseorang yang tak terduga muncul dalam hidupku, Bima Nugraha. 54 tahun. Seorang manajer di perusahaan swasta. Dia telah menduda selama 7 tahun setelah istrinya meninggal karena kanker. Kami bertemu secara kebetulan dalam sebuah pertemuan bisnis. Perusahaannya membutuhkan jasa rias untuk acara kantor. Dan Bima adalah penanggung jawabnya. Kesan pertamaku, dia hanyalah pria parubaya biasa. Berpenampilan rapi dengan setelan jas. Bicaranya tenang dan sopan. Tidak ada yang terlalu menonjol. Tapi entah kenapa aku terus memikirkannya. Setelah pertemuan selesai, saat aku hendak pulang, Bima bertanya, "Ibu Dewi, apakah sudah makan siang?" Aku menjawab belum. Dan dia dengan hati-hati menawarkan, "Kalau tidak keberatan, bagaimana kalau kita makan siang sederhana di dekat sini?" Itulah awal mulanya. Sejak saat itu, Bima sering menghubungiku. Awalnya dengan alasan pekerjaan, tapi lama-kelamaan berubah menjadi sekadar menanyakan kabar. "Bu Devi, hari ini cuacanya cerah. Sudah jalan-jalan pagi atau Bu Dewi? Sudah makan malam? Makan sendiri tidak enak." Loh, awalnya aku merasa tidak nyaman. Aku berpikir, cinta macam apa di usiaku ini? Dan yang terpenting, masa laluku selalu menghantuiku. Tapi Bima mendekatiku secara perlahan dan hati-hati. Dia tidak memaksa, tidak terburu-buru, hanya menjadi seseorang yang ada di sisiku. Suatu hari, Bima berkata, "Devi, bolehkah aku bicara jujur?" Aku mengangguk. Dia terdiam sejenak. Lalu dengan tenang berkata, "Aku menyukaimu." "Devi," memang terdengar canggung mengatakannya di usiaku ini. Tapi aku ingin jujur padamu. Jantungku berdebar. Aku senang sekaligus takut. Bagaimana jika dia tahu masa laluku? Jika dia tahu apa yang kulakukan 27 tahun yang lalu? Apakah dia juga akan pergi? Pikiran itu membuatku sulit menjawab. Tapi Bima memberiku waktu. Pikirkanlah pelan-pelan. Aku tidak terburu-buru. Akhirnya, aku menerima perasaan Bima setelah 18 tahun. Untuk pertama kalinya, aku jatuh cinta lagi.
Bolehkah aku bahagia? Bisakah orang sepertiku dicintai secara normal setiap malam? Aku bertanya pada diri sendiri. Tapi waktu yang kuhabiskan bersama Bima terasa begitu membahagiakan. Setahun berlalu. Dan Bima melamarku. Devi, maukah kau menikah denganku? Aku menangis. Aku tidak tahu apakah itu tangis bahagia atau tangis ketakutan. Meskipun takut, aku mengangguk. Ya. Bima tersenyum cerah dan berkata, minggu depan. Kita temui ayahku ya. Pertemuan keluarga. Dengan hati berdebar. Aku mengangguk. Akhirnya, aku akan punya keluarga. Aku tidak akan sendiri lagi. Pikiran itu membuat hatiku meluap-luap. Dan hari ini, hari pertemuan keluarga itu tiba. Sejak pagi, aku sudah berlama-lama di depan cermin. Aku berdandan serapi mungkin. Menata rambutku dengan rapi. Kesan pertama itu penting. Aku harus terlihat baik di depan calon ayah mertuaku. Sesampainya di restoran, aku dan Bima masuk ke sebuah ruangan privat. Bima menggenggam tanganku erat dan berkata, jangan tegang. Ayahku orang yang baik. Aku mengangguk dan memaksakan senyum. Lalu, pintu terbuka. Seorang pria tua berusia 78 tahun masuk. Rambutnya putih, wajahnya berkerut. Penampilannya terhormat. Katanya dia pensiunan pengawas listrik. Saat Bima bercerita, aku hanya membayangkan seorang pria tua biasa. Tapi begitu melihat wajahnya, napasku tercekat. 27 tahun yang lalu. Di masa yang paling ingin kulupakan, pria yang paling menyiksaku saat itu kini ada di depan mataku. Baskoro Wijoyo, 51 tahun. Pengawas listrik di proyek konstruksi. Pria itu, setelah 27 tahun, kini muncul sebagai calon ayah mertuaku di usianya yang ke-78. Baskoro juga melihatku. Tatapannya sempat goyah sejenak, lalu dia menyeringai licik. Ekspresi itu, 27 tahun lalu, dia juga tersenyum seperti itu. Senyum yang menjijikkan dan membuatku merinding. Ah, jadi ini calon menantu kami. Senang bertemu denganmu. Itu adalah sapaan biasa. Tapi aku tahu makna di balik kata-kata itu, arti yang tersembunyi di balik senyum itu. Dia mengenaliku, dia mengingatku, pertemuan keluarga terus berjalan, tapi aku tidak bisa fokus. Aku tidak ingat makanan apa yang disajikan, atau percakapan apa yang terjadi. Aku hanya terus merasakan tatapan Baskoro, dan tatapan itu seolah menguliti tubuhku. Setelah pertemuan selesai, saat Bima pergi ke toilet, Baskoro menatapku dan membuka mulutnya. Dengan suara rendah dan pelan, dia berkata, lama tidak bertemu. Devi, seluruh tubuhku lemas. Tanganku gemetar. Kakiku lunglai. Setelah 27 tahun bersembunyi, setelah 27 tahun melarikan diri, apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Baskoro tersenyum. Senyum menjijikan yang sama seperti 27 tahun yang lalu. Saat itu, aku sadar pilihan yang kuambil 27 tahun lalu ternyata masih belum melepaskanku. Setelah pertemuan keluarga, aku pulang ke rumah. Begitu membuka pintu kamar kosku yang kecil. Kesunyian yang akrab menyambutku. Aku melepas sepatu dan menyalakan lampu. Kamar kosong itu terpampang di depan mata. Ruangan tempat aku hidup sendiri selama 18 tahun ini terasa sangat sepi hari ini. Aku bersandar di pintu dan terduduk di lantai. Kakiku tak bertenaga. Tanganku masih gemetar. Dan jantungku masih berdebar kencang. Aku tidak bisa lepas dari guncangan mimpi buruk 27 tahun lalu yang hidup kembali di depan mataku. Tiba-tiba telepon berdering. Di layar tertera nama Bima. Aku ragu sejenak sebelum menjawab. Hello. Aku berusaha agar suaraku tidak bergetar. Tapi itu tidak mudah. Devi, sudah sampai rumah suara Bima. Terdengar lembut seperti biasa. Tadi
di pertemuan keluarga, kenapa wajahmu pucat sekali? Kamu sakit? Jantungku mencelos. Apa dia tahu? Apa ekspresiku seaneh itu? Aku memaksakan diri menjawab dengan suara tenang. Bukan apa-apa. Kok, hanya saja aku sangat gugup. Kan ini pertemuan pertama? Oh, begitu. Pasti tegang sekali ya, kata Bima sambil tertawa. Ayahku memang terlihat kaku, tapi hatinya hangat. Nanti kalau bertemu lagi pasti lebih santai. Orang yang hangat? Kata-kata itu membuat perutku mual. Kamu tidak tahu, kan? Ayahmu itu orang seperti apa? Apa yang dia lakukan padaku 27 tahun lalu? Iya, mungkin begitu. Hari ini aku lelah. Aku mau istirahat dulu ya. Aku buru-buru menutup telepon. Aku tidak sanggup lagi berpura-pura baik-baik saja. Setelah meletakkan telepon, aku memandangi kamar yang kosong. Satu tempat tidur kecil, satu meja rias, satu lemari pakaian. Itulah seluruh milikku. Jejak-jejak kehidupan soliter selama 18 tahun, tidak ada yang datang saat hari raya, tidak ada yang merawat saat sakit di ruang yang sunyi ini. Setelah 27 tahun bersembunyi, setelah 27 tahun melarikan diri, akhirnya jadi seperti ini. Aku menatap keluar jendela. Kegelapan malam telah turun, memandang langit malam yang hitam. Kenangan 27 tahun lalu datang menerjang seperti ombak. Masa yang ingin kulupakan, yang ingin kuhapus. Saat itu, aku berusia 25 tahun. Aku bekerja sebagai pegawai paling junior di sebuah salon. Gajiku hanya 800 ribu rupiah. Bekerja dari pagi buta hingga larut malam hanya untuk mendapatkan upah segitu. Tapi aku punya mimpi. Belajar keterampilan dengan giat agar suatu hari nanti bisa membuka salon sendiri. Mimpi yang sederhana. Namun, pada musim panas tahun itu, usaha ayahku bangkrut. Dia punya toko bangunan kecil. Tapi usahanya hancur berantakan karena salah satu pemasoknya bangkrut. Utangnya lebih dari 200 juta. Para rentenir datang ke rumah, mengamuk, dan mencoret-coret dinding dengan cat merah berisi kata-kata makian. Ayahku menua dalam semalam, punggungnya bungkuk, wajahnya pucat, matanya kosong. Dia bukan lagi ayah yang kukenal. Lebih parah lagi, ibuku jatuh sakit. Dia didiagnosis menderita kanker lambung stadium 3, biaya operasinya 30 juta rupiah. 30 juta. Dari mana aku, pegawai salon bergaji 800 ribu, bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Ayahku sudah terlilit utang. Dan kerabat menghindari telepon dari kami. Aku menangis setiap malam. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana cara menyelamatkan ibu? Aku tidak menemukan jawaban. Saat itulah seorang senior di salon berkata, "Devi, kamu butuh uang cepat. Kan dia membawaku ke sudut dan berbisik. Aku tahu tempat. Kerja beberapa bulan saja bisa dapat banyak uang. Cepat sekali." Aku tidak tahu pekerjaan apa itu. Kakak seniorku menjelaskan dengan hati-hati. Klub malam, menuangkan minuman, melayani tamu. Aku menggeleng. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tidak akan pernah. Kakak seniorku berkata, "Ayolah, cuma beberapa bulan. Kumpulkan uang untuk operasi ibumu, lalu keluar. Bukan untuk selamanya. Cuma sebentar." Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Kalau dipikir-pikir sekarang, ada cara lain. Aku bisa kerja shift malam di pabrik, cuci piring di dapur restoran, atau menjadi tenaga kebersihan. Uangnya lebih sedikit, tapi pasti ada cara. Namun, aku memilih jalan yang mudah. Jalan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Aku termakan bujukan bahwa itu hanya untuk beberapa bulan. Itulah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku masih ingat hari pertama aku masuk ke tempat itu. Sebuah gedung kumuh di pinggiran Jakarta. Tanpa papan nama. Tanpa jendela.
Saat menaiki tangga yang gelap, kakiku gemetar. Apakah ini benar? Bolehkah aku datang ke sini? Berkali-kali aku ingin berbalik. Tapi wajah ibuku yang terbaring di ranjang rumah sakit muncul di benakku. Aku harus menyelamatkan ibu. Ya, hanya beberapa bulan saja. Di dalam tempat itu ternyata lebih mewah dari yang kubayangkan. Lampu gemerlap, musik keras, aroma parfum yang menyengat. Seorang pria yang dipanggil Mami memandangku dari atas ke bawah, lalu mengangguk, "Wajahmu lumayan, tubuhmu juga bagus. Mulai kerja malam ini." Malam itu aku melayani tamu pertamaku. Pria berusia sekitar 50-an, bau alkohol dan rokok yang bercampur aduk membuatku mual. Saat tangannya yang berkeringat melingkari pinggangku, aku memejamkan mata erat-erat. Hanya beberapa bulan. Setelah malam itu berakhir, aku muntah di toilet. Tanganku gemetar. Seluruh tubuhku bergetar dan air mataku tak henti-hentinya mengalir. Wajah di cermin terasa asing. Apakah ini aku? Apa aku benar-benar melakukan ini? Tapi keesokan harinya dan hari berikutnya, aku tetap datang ke tempat itu. Sampai uang operasi ibu terkumpul. Hanya beberapa bulan. Tapi beberapa bulan menjadi setahun. Dan setahun menjadi 2 tahun operasi ibuku berhasil. Untungnya nyawanya terselamatkan. Tapi utang ayahku masih ada. Dan bunganya terus bertambah. Setiap kali aku mencoba keluar, aku butuh uang. Dan setiap kali butuh uang, aku kembali ke tempat itu. Awalnya aku bilang hanya beberapa bulan. Aku akan segera keluar. Tapi akhirnya menjadi 3 tahun. Dari usia 25 hingga 28. 3 tahun paling neraka dalam hidupku. Setiap malam diseret oleh tangan pria yang berbeda-beda. Aku perlahan-lahan mati. Aku lupa cara tersenyum, lupa cara menangis, dan menjadi mati rasa. Aku bertahan dengan alkohol. Aku harus menenggak sebotol anggur sebelum melayani tamu agar bisa bertahan. Mabuk membuat indraku tumpul. Mabuk membuatku lupa apa yang sedang kulakukan. Kalau saja aku tidak membuat pilihan itu, kalau saja aku tidak masuk ke jalan ini, mungkin sekarang aku bisa hidup normal, punya suami, punya anak, berkumpul dengan keluarga di rumah yang hangat saat hari raya. Bahkan setelah 27 tahun, memikirkan hal itu membuat dadaku sesak. Sekitar 3 bulan setelah aku mulai bekerja, seorang pelanggan baru muncul di klub itu. Usianya 51 tahun. Seorang pengawas listrik proyek konstruksi. Namanya Baskoro Wijoyo. Dia menghabiskan lebih banyak uang daripada pelanggan lain dan tidak kasar. Awalnya, kupikir dia lebih baik. Tapi aku segera menyadari betapa gigih dan posesifnya pria itu. Pria yang 27 tahun kemudian akan menjadi calon ayah mertuaku, muncul di hadapanku seperti itu. Sehari setelah pertemuan keluarga, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Biasanya aku akan mengabaikannya, tapi entah kenapa tanganku tergerak untuk menjawab. Begitu telepon diangkat, suara yang ku kenal terdengar. "Davi, ini aku. Senang bertemu denganmu kemarin." Seluruh tubuhku kaku. Itu Baskoro. Aku tidak bertanya bagaimana dia tahu nomorku. Dia bisa dengan mudah mendapatkannya dari Bima. "Bisa kita bertemu sebentar? Ada yang ingin kubicarakan?" Aku ingin menolak. Aku ingin menutup telepon dan memblokir nomornya. Tapi aku tahu aku tidak bisa. Jika orang ini buka mulut, semuanya akan berakhir. Di mana saya harus bertemu jawabku dengan suara gemetar. 1 jam kemudian, di sebuah kafe sepi di pusat kota, aku duduk berhadapan dengan Baskoro. Pria tua berusia 78 tahun itu menyeruput kopinya sambil menatapku. Tatapan matanya sama seperti 27 tahun lalu. Tatapan yang menilai dari atas ke bawah seolah sedang mengamati barang. Lama tidak bertemu. "Davi,
Dulu kamu sangat cantik, kata Baskoro sambil tersenyum. Sekarang pun, untuk usiamu, kamu masih terawat, pandai merawat diri. Perutku terasa mual, aku tidak tahu apakah ini kenyataan atau mimpi buruk. Teror dari masa 27 tahun lalu hidup kembali dengan jelas. Pak, aku menyatukan kedua tanganku dan menunduk. Saya mohon, tolong jangan katakan apa-apa pada Bima. Baskoro meletakkan cangkir kopinya dan tersenyum sinis. Itu tergantung sikapmu. Apa yang Bapak inginkan, suaraku pecah. Uang, saya akan berikan berapapun. Saya akan berikan semua yang saya punya. Tolong. Baskoro menggelengkan kepala. Aku tidak butuh uang. Aku punya cukup uang untuk memberi cucu-cucuku uang jajan. Lalu, apa yang dia inginkan? Aku menatap wajah Baskoro. Mata pria tua 78 tahun itu dingin dan keras. Batalkan pernikahanmu? Napasku sesak. Apa? Jangan menikah dengan Bima. Maka aku akan diam. Baskoro berkata dengan tenang. Aku tidak mau punya menantu mantan perempuan klub malam. Aku punya harga diri. Kemarahan membuncah di dadaku. Aku menggigit bibirku kuat-kuat dan menatap Baskoro. Bapak juga ada di sana? Bukan hanya saya yang salah. Bapak juga pelanggan di klub itu. Baskoro mendengus. Aku pelanggan. Kamu wanitanya. Apa bedanya? Bedanya besar. Baskoro mencondongkan tubuhnya ke depan dan berkata dengan suara rendah. Dunia ini memang seperti itu. Tidak adil. Pelanggan tetaplah pelanggan. Dan wanita penghibur. Tetaplah wanita penghibur. Siapa yang akan dicemooh? Aku terdiam. Kata-katanya tidak salah. Dunia memang seperti itu. Meskipun berada di tempat yang sama, pandangan terhadap pria yang menjadi pelanggan dan wanita yang menjadi penghibur sangat berbeda. Bahkan setelah 27 tahun, hal itu tidak berubah. Aku beri waktu seminggu, kata Baskoro sambil berdiri. Batalkan pernikahanmu dalam waktu itu. Atau aku sendiri yang akan memberitahu Bima. Siapa dirimu sebenarnya? Bapak tidak punya bukti, kataku dengan putus asa. Siapa yang akan Augo percaya cerita? 27 tahun lalu, Baskoro berbalik dan tersenyum. Bukti ucapanku adalah buktinya. Apa dia tidak akan percaya ucapan ayahnya? Apa dia akan lebih percaya pada wanita asing? Baskoro berkata untuk terakhir kalinya saat membuka pintu. Seminggu. Buatlah keputusan yang bijak. Pintu tertutup. Dan aku tertinggal sendirian di kafe yang kosong. Tanganku gemetar hingga tak sanggup memegang cangkir kopi. Pandanganku kabur saat kenangan 27 tahun lalu kembali menerjang. Saat itu pun Baskoro seperti ini. Dengan senyum yang sama, dia memojokkanku dengan cara yang sama. Aku ingat saat Baskoro pertama kali muncul di klub itu 27 tahun yang lalu. Pengawas listrik proyek konstruksi berusia 51 tahun, dia masuk dengan setelan rapi dan menunjukku, aku mau wanita itu. Manajer mendorong punggungku. Layani tamunya. Awalnya dia lebih baik dari tamu lain. Dia tidak memaksaku minum. Tidak melakukan pelecehan. Tipnya juga besar. Dia datang 3 atau 4 kali sebulan dan hanya memilihku. Siapa? Namamu? Tanya Baskoro suatu malam. Davi, nama yang cantik, kata Baskoro sambil tersenyum. Kamu berbeda dari yang lain. Terlihat lebih bersih dan cerdas. Saat itu, kupikir itu hanya basa-basi. Semua pelanggan mengatakan hal yang sama. Tapi Baskoro berbeda. Mulai sekarang, jangan layani tamu lain, kata Baskoro sebulan kemudian. Aku akan membayar penuh untukmu. Kamu hanya untukku. Aku menolak. Melayani satu tamu saja akan mengurangi penghasilanku. Tapi Baskoro tidak menyerah. Dia justru memberi tip lebih banyak. Uang yang lebih banyak daripada melayani 2 atau 3 tamu lain. Akhirnya, aku menjadi milik Baskoro. Awalnya kupikir itu lebih baik. Melayani satu orang
tidak terlalu melelahkan daripada harus meladeni banyak pria. Baskoro tidak kasar dan tidak pernah mengamuk karena mabuk. Dia hanya pria yang minum dengan tenang dan membawaku pergi dengan tenang. Tapi seiring berjalannya waktu, aku sadar betapa menakutkannya pria ini. Devi, sepertinya kamu kurusan, kata Baskoro sambil menatap wajahku. Makan yang benar. Kalau kamu kurus, aku jadi sedih. Baik, Pak, dan jangan panjangkan rambutmu. Panjang segini pas. Awalnya kupikir itu perhatian, tapi ternyata bukan. Baskoro sedang mengelolaku seperti barang, mendandaniku sesuai seleranya, mengendalikanku sesuka hatinya. Suatu malam di musim dingin itu, Baskoro membawaku ke sebuah motel. Kamar yang familiar. Pau yang familiar. Aku secara mekanis hendak melepas pakaianku. Aku ingin ini cepat selesai. Tapi Baskoro memegang tanganku. Pelan-pelan saja. Malam ini tidak usah buru-buru. Dia menawariku minum. Segelas. 2 gelas. Saat mulai mabuk, inderaku menjadi tumpul. Jadi aku ikut minum. Baskoro tersenyum dan merangkul bahuku. Kamu benar-benar cantik. Di antara semua wanita di klub ini, kamu yang terbaik. Aku merasa jijik, tapi aku menyembunyikan ekspresiku. Berpura-pura tersenyum, berpura-pura senang. Itulah pekerjaanku. Tangan Baskoro merayap turun di punggungku, tangan yang kasar dan kapalan. Aku memejamkan mata. Semoga cepat selesai. Semoga malam ini cepat berlalu. Saat kami benar-benar bersatu, aku hanya menatap langit-langit. Ada noda kekuningan di langit-langit putih itu. Noda apa itu? Bekas bocor jamur. Aku memenuhi kepalaku dengan pikiran-pikiran tak berarti. Hanya dengan begitu, aku bisa menahan situasi ini. Baskoro, meskipun berusia 51 tahun, masih sangat bugar. Tubuhnya kencang dan tenaganya kuat. Mungkin karena lama bekerja di lapangan, staminanya juga bagus. Tidak selesai dalam sekali. Berhenti sejenak. Lalu lagi, berhenti lagi. Lalu lagi, tak ada habisnya. Kamu benar-benar hebat, kata Baskoro dengan napas terengah-engah, berbeda dari wanita lain. Aku tidak menjawab. Tak punya tenaga untuk menjawab, aku hanya menatap langit-langit. Menunggu ini cepat berakhir. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. Malam seolah tak berujung. Setiap kali Baskoro bergerak di atasku, rasa mual menyerangku. Bau keringat pria 51 tahun. Napasnya yang berat. Kulitnya yang lembab. Aku ingin muntah. Tapi aku menahannya. Aku tidak boleh muntah di sini. Tidak boleh membuat tamu tidak senang. Inilah harga dari jalan yang kupilih. Baru menjelang fajar Baskoro tertidur. Aku diam-diam turun dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi. Aku menutup pintu dan menyalakan shower. Aku mengguyur tubuhku dengan air panas. Rasanya tak peduli seberapa banyak aku membersihkan diri. Aku tidak akan pernah merasa bersih. Meskipun kulitku memerah dan panas, aku terus menggosoknya. Menggosoknya dengan kuku seolah ingin mengelupas kulitku. Wajahku terpantul di cermin. Mataku kosong. Sejak kapan jadi seperti ini? Sejak kapan mataku menjadi mati seperti ini? Saat pertama kali memulai pekerjaan ini di usia 25, masih ada sesuatu di mataku. Entah itu ketakutan, kemarahan, atau kesedihan. Tapi sekarang tidak ada apa-apa, hanya mata yang kosong. Malam itu, aku membunuh sebagian dari diriku lagi. Sejak saat itu, Baskoro datang setiap minggu. Setiap kali sama, minum, membawaku pergi. Dan malam yang tak berkesudahan. Aku jijik, tapi aku bertahan karena dia yang memberiku uang paling banyak. Karena jika aku melayaninya, aku tidak perlu melayani tamu lain. Begitulah setahun berlalu. Lalu 2 tahun, obsesi Baskoro semakin menjadi-jadi.
Jangan bertemu pria lain, tetaplah bersamaku, kamu yang terbaik. Itu adalah rasa memiliki, bukan cinta. Tapi hasrat untuk memiliki sebuah benda. Pada musim semi tahun itu, aku mencoba berhenti dari klub, uang operasi ibu sudah lunas, dan utang ayahku sudah banyak berkurang, kurasa sudah cukup, aku harus keluar sebelum terlambat. Aku memberitahu manajer, saya mau berhenti. Manajer menatapku dengan wajah tak percaya. Hai, kamu kan wanitanya, Pak Baskoro. Apa kata dia? Aku harus memberitahunya juga saat bertemu berikutnya. Aku mengatakannya dengan hati-hati. Saya mau berhenti kerja. Ekspresi Baskoro mengeras. Apa berhenti? Dari pekerjaan ini aku sudah cukup melakukannya. Baskoro menatapku lama. Lalu perlahan dia membuka mulutnya. Devi, aku tahu semua tentangmu yang bekerja di sini. Aku tahu keluargamu. Alamatmu, kata Baskoro sambil tersenyum. Kalau kamu berhenti, aku juga tidak bisa tinggal diam. Itu adalah ancaman. 27 tahun yang lalu pun pria ini sama. Orang-orang berlalu lalang di luar jendela kafe. Orang-orang yang hidup normal, aku juga ingin hidup seperti itu. Tapi saat aku membuat pilihan itu, kehidupan normal menjauh dariku selamanya. Seminggu, beritahu Bima sendiri. Atau aku yang akan memberitahunya. 27 tahun yang lalu. Dan sekarang, hidupku sama saja. Terjebak. Tak bisa bergerak satu langkah pun dari pilihan yang kubuat 27 tahun lalu. Beberapa hari berlalu sejak aku bertemu Baskoro. Batas waktu seminggu semakin dekat. Ancaman Baskoro untuk membatalkan pernikahan terus terngiang di kepalaku. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku memberitahu Bima lebih dulu? Jika aku memberitahunya, apa yang akan terjadi? Aku tidak bisa tidur setiap malam, hanya berguling-guling di tempat tidur. Saat itulah Bima menghubungiku. Devi, hari ini cuacanya bagus, mau jalan-jalan, akhir-akhir ini jarang bertemu. Aku tidak bisa menolak. Tidak, aku tidak ingin menolak. Aku ingin melihat wajahnya, aku ingin mendengar suaranya yang hangat. Saat ini, hanya dialah yang bisa kupegang. Aku bertemu Bima di Taman Suropati. Sore di akhir musim gugur, anginnya cukup dingin. Daun-daun kering berdesir di bawah kakiku. Bima berjalan di sampingku dan berkata, akhir-akhir ini salon ramai ya, jarang ada kabar dan wajahmu juga terlihat tidak baik. Tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah. Aku memaksakan senyum. Bima berhenti berjalan dan menatapku. Devi, coba jujur deh, ada masalah ya? Jantungku berdebar kencang. Orang ini sangat peka. Selama setahun bersama, aku tahu, sekeras apapun aku menyembunyikannya, Bima bisa tahu hanya dari ekspresiku, sungguh tidak apa-apa. Aku menggelengkan kepala. Hanya saja akhir-akhir ini aku agak sibuk. Bima menghela napas, lalu memegang tanganku. Tangan yang hangat, besar, tebal, dan menenangkan. Saat tangan itu menggenggam tanganku yang dingin, air mataku hampir tumpah. Devi, kamu bisa cerita padaku. Apapun itu, kata Bima pelan. Kita bukan orang lain lagi. Kan kita sudah memutuskan untuk menikah. Menikah kata itu membuat dadaku sesak. Orang ini tulus mencintaiku tanpa mengetahui masa laluku, tanpa mengetahui orang seperti apa aku ini. Haruskah ku beritahu? Haruskah ku beritahu sekarang? Bibirku bergetar. Bima, suaraku pecah. Sebenarnya, aku... Tapi kata-kata itu tidak keluar. Bagaimana aku bisa mengungkapkan rahasia yang kusimpan selama 27 tahun, wajah seperti apa yang akan dia tunjukkan jika dia tahu kecewa jijik pergi Bima menatap wajahku? Kenapa menangis baru? Saat itulah aku sadar air mata mengalir di pipiku. Aku bahkan tidak tahu sejak kapan aku menangis. Bima menyeka air mataku dengan tangannya. Tidak apa-apa, tidak perlu cerita sekarang, kata Bima sambil memelukku.
Kalau sedih, menangislah. Aku di sini, kehangatan itu membuatku luluh. Setelah 27 tahun, untuk pertama kalinya aku menangis bersandar pada seseorang. Di tengah taman yang ramai, diembus angin sore. Tanpa mempedulikan tatapan orang yang lalu lalang. Aku menangis lama. Aku tidak mau kehilangan orang ini. Tolong, hanya orang ini. Malam itu, aku pergi ke apartemen Bima. Bima membuatkanku teh hangat dan berkata, "Kalau tidak mau pulang malam ini, menginaplah di sini. Aku akan tidur di sofa." Aku menggelengkan kepala. "Tidak, aku ingin bersamamu." Bima menatap wajahku. Aku juga menatap Bima. Kami saling menatap untuk waktu yang lama. Wajahku terpantul di mata Bima. Aku yang lebih dulu mendekat. Aku melingkarkan lenganku di leher Bima dan menciumnya. Saat bibir lembut kami bersentuhan, getaran menjalari seluruh tubuhku. Bima merengkuh pinggangku. "Devi." Panggil Bima dengan suara rendah. "Malam ini, peluk saja aku." Aku membenamkan wajahku di dada Bima. "Tetaplah di sisiku." Bima tidak menjawab. Hanya memelukku lebih erat. Kami menuju kamar tidur. Bima bertanya dengan hati-hati. "Kamu tidak apa-apa?" Aku mengangguk. "Aku tidak apa-apa. Karena ini kamu." Perlahan kami saling melepaskan pakaian. Tubuh Bima terlihat, meskipun berusia 54 tahun, tubuhnya kencang. Tubuh yang terbentuk dari mendaki gunung dan berenang, bahu yang lebar, dada yang bidang. Aku mengulurkan tangan dan menyentuh dadanya. Rasa hangat dan kokoh menjalar di ujung jariku. "Kamu rajin berolahraga ya?" kataku sambil tersenyum. "Aku harus sehat agar bisa bersamamu lebih lama." "Devi." Bima juga tersenyum saat kami benar-benar bersatu. Aku memejamkan mata. Ini sangat berbeda dari malam-malam 27 tahun lalu. Dulu, aku hanya berharap ini cepat berakhir. Tapi sekarang aku berharap momen ini abadi. Bima sangat lembut. Dia bergerak perlahan. Memperhatikan reaksiku. "Tidak apa-apa," dia terus bertanya. Pertanyaan itu terasa hangat. 27 tahun lalu. Baskoro tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Dia hanya melakukan apa yang dia mau. Bima, untuk usianya, sangat bugar. Staminanya bagus dan daya tahannya kuat. Tapi itu tidak membuatku lelah. Justru aku senang bisa bersama selama ini, bisa merasa dicintai sepenuhnya. "Devi." Bima memanggil namaku. Suaranya terengah-engah. "Aku mencintaimu." Aku menangis. Aku tidak tahu kenapa aku menangis. Apakah karena bahagia atau sedih? Tidak. Mungkin keduanya. Aku orang yang tidak pantas dicintai seperti ini. Orang ini tidak tahu wujud asliku. Apakah dia masih bisa memelukku seperti ini jika dia tahu aku bahagia? Tapi rasa bersalah juga menyelimutiku. Orang ini tidak tahu siapa aku. Dia tidak tahu apa yang kulakukan 27 tahun lalu. Diseret oleh tangan pria-pria macam apa? Ini bukan kebohongan. Tapi menyembunyikan sesuatu juga merupakan bentuk penipuan. Kami bersama sepanjang malam. Saat fajar menyingsing di antara celah jendela, Bima tertidur. Aku berbaring di sampingnya, menatap wajahnya. Wajah yang damai. Wajah yang tidak tahu apa-apa, kenangan 27 tahun lalu kembali menerjang. Di usia 28 tahun, aku akhirnya berhasil kabur dari tempat itu. Meskipun diancam Baskoro, aku melarikan diri. Aku mengganti nomor telepon, pindah rumah, bersembunyi di lingkungan di mana tidak ada yang mengenalku. Baskoro mengancam akan menyebarkan ceritaku, tapi aku menjawab, "Sebarkan saja, aku tidak akan ada di sini lagi." Aku memulai hidup baru. Aku mendaftar di sekolah rias dan belajar keterampilan. Siang hari sekolah, malam hari kerja paruh waktu di minimarket. Aku hampir tidak punya waktu tidur. Tapi itu justru bagus. Sibuk membuatku tidak punya waktu untuk berpikir.
Tidak ada waktu untuk mengingat masa lalu. Di usia 30, aku mendapat pekerjaan di sebuah salon kecil. Di sana, aku bertemu seorang pria. Dia bekerja di restoran di gedung yang sama. Kami berpacaran selama 2 tahun dan menikah. Kupikir itu adalah awal yang baru. Aku benar-benar bisa menjadi normal. Tapi ternyata tidak. Suamiku menikahiku. Meskipun tahu masa laluku, aku menceritakannya dengan jujur. Saat pacaran, dia bilang tidak apa-apa. Itu masa lalu. Tidak masalah. Tapi setelah menikah, semuanya berubah. Setiap kali mabuk, dia akan mulai, "Hai, berapa banyak pria yang pernah bersamamu waktu itu?" Awalnya kukira itu lelucon. Saat aku tidak menjawab, dia menjadi lebih parah. "Jawab, berapa banyak yang sudah kau layani?" Kekerasan verbal dimulai. "Wanita sepertimu beraninya mengharapkan sesuatu dariku. Inilah harga dari pilihanku." Saat itulah aku sadar. Di usia 34, aku bercerai. Kami tidak punya anak, suamiku tidak menginginkannya. "Anak yang lahir dari rahim wanita sepertimu akan jadi apa?" katanya. Jadi kami menggunakan kontrasepsi dan bercerai tanpa anak. Sejak itu, selama 18 tahun, aku hidup benar-benar sendiri. Bangun sendiri di pagi hari. Makan malam sendiri. Tidur sendiri di malam hari. Tidak ada yang menghubungiku saat hari raya. Tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun. Tidak ada yang merawatku saat sakit. Aku hanya tersenyum saat bertemu pelanggan di salon. Dan setelah tutup, aku kembali ke kamar kos yang kosong. Apakah aku kesepian? Tentu saja. Tapi kupikir itu tidak bisa dihindari. Inilah harga dari pilihanku. Saat aku memasuki jalan itu 27 tahun lalu, kebahagiaan normal menjauh dariku selamanya. Aku bekerja keras dan di usia 37, dengan pinjaman, aku membuka salonku sendiri, salon kecil. Awalnya aku menjalankannya sendiri tanpa karyawan. Setelah 10 tahun bertahan, aku bisa merekrut karyawan dan menyandang gelar pemilik. Itulah semua yang berhasil kucapai. Aku berjanji tidak akan jatuh cinta lagi. Siapapun yang kutemui, masa laluku akan menghantuiku. Siapapun yang kucintai, pada akhirnya aku akan terluka. Aku berpikir untuk hidup sendiri dan mati sendiri. Tapi kemudian aku bertemu Bima. Awalnya dia hanya pelanggan bisnis, tapi anehnya aku terus memikirkannya. Selama setahun mengenalnya, hatiku perlahan terbuka. Mungkin dengan orang ini tidak apa-apa. Mungkin orang ini bisa menerimaku. Itulah mengapa saat dia melamar, aku menjawab ya, karena setelah 27 tahun, untuk pertama kalinya, aku berpikir aku boleh bahagia. Tapi takdir tidak melepaskanku. Ayah Bima ternyata adalah pria dari 27 tahun lalu. Kenapa harus dia? Dari sekian banyak orang, aku menatap wajah Bima yang tertidur. Haruskah aku memberitahunya lebih dulu jika aku memberitahunya sebelum Baskoro? Apakah dia akan mempercayaiku, memaafkanku, atau pergi dengan rasa jijik? Aku telah menyembunyikannya selama 27 tahun. Bisakah aku mengatakannya sekarang? Apa yang akan berubah jika aku mengatakannya? Aku tidak bisa memutuskan. Dan beberapa hari berlalu, mari kita mundur sejenak ke waktu setahun yang lalu saat aku pertama kali bertemu Bima. Sebelum mimpi buruk pertemuan keluarga dimulai, aku ingin menceritakan betapa bahagianya aku saat itu. Saat itu, aku berusia 51 tahun. Tahun ke-14, aku mengelola salon kecantikan. Setiap pagi bangun jam 6, membuka salon, menutup jam 9 malam, dan kembali ke kamar kos yang kosong. Rutinitas yang sama selama 17 tahun. Suatu hari, sebuah telepon masuk. Sebuah perusahaan swasta membutuhkan jasa rias untuk acara kantor mereka. Mereka bertanya, apakah aku bisa merias para karyawati untuk sesi foto bersama?
Itu adalah proyek yang cukup besar. Aku membuat janji temu dan pergi ke kantor mereka. Orang yang menemuiku sebagai penanggung jawab adalah Bima. Kesan pertamaku biasa saja. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi. Bicaranya tenang dan sopan. "Saya Bima Nugraha," katanya sambil menyerahkan kartu nama. "Manajer penjualan." Aku juga menyerahkan kartu namaku. "Saya Dewi Lestari, pemilik salon." Pertemuan berjalan lancar. Kami menyelaraskan jadwal dan biaya, serta membuat daftar peralatan yang dibutuhkan. Tapi anehnya, pandangan kami sering bertemu. Saat aku melihatnya, Bima juga sedang menatapku. Ketika mata kami bertemu, kami tersenyum canggung dan membuang muka. Setelah pertemuan selesai, saat aku menunggu lift, Bima mengikutiku. "Ibu Dewi, apakah sudah makan siang?" Aku menjawab, "Belum, aku sibuk sejak pagi dan belum sempat makan." Bima terdiam sejenak, lalu dengan hati-hati bertanya, "Kalau tidak keberatan, bagaimana kalau kita makan siang sederhana di dekat sini? Saya juga belum makan." Aku hendak menolak, tapi berhenti. Kenapa ya? Mungkin karena aku lapar, atau mungkin karena aku sudah lama tidak makan dengan seseorang. Aku mengangguk. "Baiklah." Kami makan soto Betawi di sebuah restoran dekat kantornya. Sambil makan, Bima bercerita macam-macam. Bahwa dia sudah bekerja di perusahaan itu selama 30 tahun. Pekerjaan di bidang penjualan memang melelahkan secara fisik, tapi memuaskan. Percakapan biasa. Tapi tiba-tiba Bima bertanya, "Kalau Ibu Dewi, keluarganya bagaimana seketika sendokku berhenti?" Aku paling benci pertanyaan ini. Kalau aku bilang hidup sendiri, pasti akan ditanya, "Kenapa tidak menikah? Kenapa hidup sendiri?" Aku menjawab singkat, "Saya hidup sendiri." Bima mengangguk. Dia tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, dia berkata, "Saya juga, 7 tahun lalu istri saya meninggal." Kata-kata itu membuatku tanpa sadar menatap Bima. Ada bayangan kesedihan sejenak di matanya. Sudah 7 tahun dia hidup sendiri. Ternyata bukan hanya aku yang kesepian. Sejak hari itu, Bima sering menghubungiku. Awalnya dengan alasan pekerjaan. Persiapan acaranya lancar. Daftar peralatan yang kemarin saya sebutkan. Apakah sudah bisa disiapkan? Tapi lama-kelamaan alasannya menghilang. "Bu Devi, hari ini cuacanya cerah. Sudah jalan-jalan pagi. Sudah makan malam. Makan sendiri tidak enak." "Liu, awalnya aku merasa tidak nyaman. Aku berpikir, cinta macam apa di usiaku ini? Dan yang terpenting, masa laluku selalu menghantuiku." Tapi Bima tidak memaksa. Tidak juga terburu-buru. Dia hanya terus menghubungiku. Sesekali bertemu untuk makan. Dan mendekatiku secara perlahan. Suatu hari dia muncul di depan salon membawa buket bunga. "Bu Devi, hari ini ulang tahun salon yang ke-14. Kan selamat ya?" Aku terkejut. Kapan aku pernah cerita? Aku mencoba mengingat-ingat. Dan ternyata itu adalah sesuatu yang kuucapkan sambil lalu saat makan bersama 1 atau 2 bulan lalu. Bahwa aku membuka salon sekitar waktu ini 14 tahun yang lalu. Dia mengingatnya. "Bagaimana bisa ingat hal seperti ini?" tanyaku. Bima tersenyum dan menjawab, "Semua yang ibu katakan." Saya ingat, jantungku berdebar. Merasakan perasaan ini di usiaku sekarang, rasanya malu. Berdebar. Campur aduk, sekitar 6 bulan, kemudian Bima menyatakan perasaannya. Kami sedang berjalan-jalan di Taman Menteng. Saat itu musim gugur. Dan matahari terbenam. Bima berhenti berjalan dan menatapku. "Devi." Untuk pertama kalinya dia memanggil namaku. "Bukan Ibu Dewi. Bolehkah aku bicara jujur?" Aku mengangguk. Jantungku berdebar kencang. "Aku menyukaimu." "Devi," kata Bima.
Memang terdengar canggung mengatakannya di usiaku ini. Tapi aku ingin jujur padamu. Aku terdiam lama. Aku senang sekaligus takut. Bagaimana jika dia tahu masa laluku? Jika dia tahu apa yang kulakukan 27 tahun yang lalu? Apakah dia juga akan pergi? Pikiran itu membuatku sulit menjawab. Pikirkanlah pelan-pelan. Kata Bima, aku tidak terburu-buru. Apapun jawabanmu, aku akan menunggu. Akhirnya, aku merenung selama sebulan. Haruskah ku terima atau ku tolak? Aku tidak bisa tidur setiap malam. Jika aku bersamanya, masa laluku akan menghantuiku, aku akan terluka lagi. Tapi selama sebulan itu, Bima tidak berubah. Dia terus menghubungiku setiap pagi. Semoga harimu menyenangkan. Setiap malam, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Tanpa memberiku tekanan, dia hanya ada di sisiku. Jadi aku memutuskan, mungkin dengan orang ini tidak apa-apa. Bima, aku juga menyukaimu. Senyum cerah tersungging di wajah Bima. Melihat senyum itu, aku pun ikut tersenyum. Rasanya selama 51 tahun hidup. Aku belum pernah sebahagia ini. Sejak saat itu, kami menjadi sepasang kekasih. Awalnya kami hanya berpegangan tangan. Saat berjalan-jalan, saat makan, kami berpegangan tangan dengan hati-hati. Tangan Bima besar dan hangat. Memegang tangannya membuatku merasa tenang. Merasa tidak sendirian lagi. Sebulan kemudian, untuk pertama kalinya, kami menghabiskan malam bersama di apartemen Bima. Kami sedang minum anggur setelah makan malam. Bima dengan hati-hati memegang tanganku. Mata kami bertemu, wajahku terpantul di matanya. Devi, panggil Bima dengan suara rendah. Aku tidak menjawab, hanya mencondongkan tubuhku ke arah Bima. Bibir kami bertemu, bibir yang lembut dan hangat. Bima merengkuh pinggangku, dan aku melingkarkan lenganku di lehernya. Kami menuju kamar tidur. Bima bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" Aku mengangguk. "Aku tidak apa-apa. Karena ini kamu, saat kami benar-benar bersatu." Aku memejamkan mata. Kehangatan tubuh Bima terasa hangat, lembut, dan aman. Ini sangat berbeda dari malam-malam 27 tahun lalu. Dulu rasanya menjijikkan dan menyakitkan. Tapi sekarang aku bahagia. Ternyata seperti ini rasanya bersama dari hati. Ternyata seperti ini rasanya bersama orang yang kucintai. Bima, untuk usianya, sangat bugar. Di usia 50-an, staminanya bagus dan daya tahannya kuat, tubuhnya kencang karena rutin mendaki dan berenang. Setiap kali merasakan bahunya yang lebar dan dadanya yang bidang, aku merasa tenang. Devi, tidak apa-apa, tanya Bima sambil mengatur napas. Iya, tidak apa-apa, tapi kamu hebat sekali. Tanpa sadar, aku tertawa. Bima juga tertawa. Itu berkatmu. Devi, jika ada yang namanya kecocokan batin, mungkin seperti ini, kami sangat cocok. Napas kami seirama, ritme kami sejalan, sepanjang malam bersama, tidak pernah terasa canggung sekalipun. Saat aku membuka mata di pagi hari, Bima ada di sampingku. Dia menatapku dan tersenyum. Tidur nyenyak, aku juga tersenyum dan menjawab, "Iya, sudah lama tidak tidur sepulas ini." Sejak saat itu, kami sering menghabiskan malam bersama di apartemen Bima di kamar kosku. 2 atau 3 kali seminggu kami tidur bersama. Kamar kosku yang dulu terasa canggung kini berubah. Saat aku sendirian, itu hanya tempat untuk tidur. Tapi saat Bima datang, ruangan itu menjadi hangat. Kami duduk berhadapan di meja makan kecil, menonton TV berdampingan di sofa sempit, dan tidur bersama. Bima adalah orang yang tak kenal lelah untuk usianya. Dia luar biasa bugar. 2 jam, 3 jam berlalu. Dia
tidak lelah. Awalnya aku kesulitan mengimbanginya. Tapi seiring waktu aku terbiasa. Justru aku menantikannya. Malam-malam bersama Bima. Devi, sepertinya aku sangat menyukaimu, kata Bima suatu malam sambil mengelus rambutku. Aku membenamkan wajahku di dadanya. Setahun berlalu seperti mimpi. Aku yang biasanya sendirian saat hari raya, kini menghabiskan waktu bersama Bima. Aku yang biasanya membeli kue ulang tahun sendiri, kini menangis karena pesta kejutan yang disiapkan Bima. Aku yang biasanya ke rumah sakit sendiri saat sakit, kini dirawat oleh Bima yang membelikan obat dan membuatkan bubur. Inilah cinta, inilah kebersamaan. Aku baru tahu setelah hidup selama 51 tahun dan pada hari jadi, kami yang pertama, Bima melamarku. Di restoran langganan kami, saat hidangan penutup disajikan, Bima tiba-tiba berlutut. Di tangannya ada sebuah kotak kecil. Devi, maukah kau menikah denganku? Getaran menjalari seluruh tubuhku. Orang-orang di sekitar menatap kami. Mata Bima berbinar. Bima? Aku malu dilihat orang, kataku dengan wajah memerah. Jawab saja, kata Bima sambil tersenyum. Aku menangis. Aku tidak tahu apakah itu tangis bahagia atau tangis ketakutan. Orang ini tidak tahu masa laluku. Jika dia tahu, apa yang akan terjadi? Apakah dia masih akan menerimaku atau pergi? Tapi saat itu, kebahagiaan lebih besar dari ketakutan. Ya, Bima tersenyum cerah dan memasangkan cincin di jariku. Tepuk tangan riuh terdengar dari sekitar. Aku menangis sambil tersenyum. Malam itu kami bersama di apartemen Bima. Sisa-sisa lamaran masih terasa. Dadaku sesak oleh kebahagiaan yang meluap-luap. Begitu masuk kamar tidur, aku yang lebih dulu mendekati Bima. Malam ini, biarkan aku yang melakukannya. Bima menatapku dengan wajah terkejut. Aku tersenyum dan melepaskan dasinya. Aku membuka kancing kemejanya satu persatu. Dadanya yang bidang terlihat. Aku mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Keras dan hangat. Devi, malam ini kamu agresif sekali ya, kata Bima sambil tertawa. Karena hari ini spesial, aku juga tertawa. Kami bersatu, aku bisa merasakan napas Bima, mendengar detak jantungnya. Orang ini akan menjadi suamiku. Orang yang akan menemaniku seumur hidup. Pikiran itu membuat mataku panas. Kami bersama sepanjang malam. Bima benar-benar pria yang hebat. Kuharap malam ini tidak akan berakhir. Saat fajar tiba, Bima mengelus rambutku dan berkata, "Aku mencintaimu." "Devi, aku juga mencintaimu," jawabku sambil bersandar di pelukannya. Kuharap kebahagiaan ini abadi. Aku benar-benar berpikir begitu. Tapi tidak ada yang abadi. Keesokan harinya, Bima berkata, "Minggu depan kita temui ayahku ya." Pertemuan keluarga. Jantungku berdebar kencang. Pertemuan keluarga. Ayah Bima. Orang seperti apa dia? Apakah dia akan menerimaku? Perasaan cemas muncul. Tapi aku berusaha tersenyum dan menjawab, "Baiklah." Aku gugup. "Jangan khawatir. Ayahku orang yang baik," kata Bima sambil memegang tanganku. Malam sebelum pertemuan keluarga, aku berdoa, "Tolong, jangan sampai terjadi apa-apa. Tolong, kali ini saja biarkan aku bahagia." Tapi pilihan yang kubuat 27 tahun lalu tidak melepaskanku begitu saja. Batas waktu seminggu yang diberikan Baskoro semakin dekat. Ancaman untuk membatalkan pernikahan. Ancaman bahwa dia akan memberitahu Bima semuanya. Aku tidak bisa tidur setiap malam, terus memikirkannya. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menyerah saja? Atau aku yang memberitahunya lebih dulu? Aku memutuskan, aku akan memberitahunya lebih dulu. Lebih baik aku yang mengatakannya langsung daripada keluar dari mulut Baskoro, apapun reaksi Bima. Setidaknya aku ingin mengatakannya dengan mulutku sendiri.
Malam sebelum hari terakhir batas waktu, aku memutuskan untuk bertemu Bima besok dan menceritakan semuanya. Rahasia yang kusimpan selama 27 tahun tentang siapa aku sebenarnya. Malam itu, Bima menghubungiku, "Devi, boleh aku ke sana sekarang? Tiba-tiba ingin bertemu denganmu." Saat menjawab telepon, air mataku hampir tumpah. Mendengar suaranya membuat dadaku sesak. Besok, semuanya akan berbeda. Besok, aku tidak tahu bagaimana orang ini akan memandangku. Oh ya, datanglah. Aku berusaha agar suaraku tidak bergetar. 1 jam kemudian, Bima membuka pintu dan masuk, berdiri di depan pintu. Dia menatapku, lalu ekspresinya mengeras. Kenapa menangis? Baru saat itulah aku sadar air mata mengalir di pipiku. Aku bahkan tidak tahu sejak kapan aku menangis. Bima mendekat dan menangkup wajahku. "Devi, ada apa? Kenapa?" Aku tidak bisa menjawab. Jika aku bicara, tangisku akan pecah. Aku hanya menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa, aku hanya rindu." Aku memaksakan senyum. Tiba-tiba saja aku sangat merindukanmu. Bima memelukku. Kehangatan tubuhnya terasa. Bisakah aku merasakan kehangatan ini besok? Apakah orang ini akan memelukku seperti ini besok? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku yang lebih dulu menangkup wajah Bima. "Bima." Aku menatap matanya dan berkata, "Malam ini, tinggallah bersamaku." Bima menyeka air mataku dan mengangguk. Aku memegang tangan Bima dan menuju kamar tidur. Ini mungkin yang terakhir. Jika aku menceritakan semuanya, orang ini mungkin akan pergi. Pikiran itu membuat hatiku hancur berkeping-keping. "Malam ini, jangan berhenti." Bima menatapku dengan wajah terkejut. Aku tidak menjawab, hanya bergantung padanya. Menciumnya, melepaskan pakaiannya, memeluknya dengan putus asa. Aku ingin mengingat momen ini, kehangatan tubuhnya, napasnya, detak jantungnya. Aku ingin mengingat semuanya. Saat kami bersatu, aku memeluk Bima erat-erat. Aku tidak mau kehilangannya. Aku ingin memeluk orang ini selamanya. "Devi, kenapa kamu begini?" Malam ini tanya Bima dengan napas terengah-engah. Aku tidak menjawab. Jika aku menjawab, aku akan menangis. Aku hanya memeluk Bima lebih erat, lebih dalam, lebih dekat. Aku putus asa. Sangat putus asa. Seolah ini yang terakhir, seolah malam seperti ini tidak akan datang lagi. Aku merasakan Bima dengan seluruh tubuhku, kehangatannya, napasnya, detak jantungnya. Aku ingin mengingat semuanya tanpa terkecuali. Bima juga berbeda. Dia bersama lebih dalam, lebih lama dari biasanya. Seolah dia merasakan perasaanku. Aku tidak tahu berapa jam telah berlalu. Malam semakin larut dan di luar jendela gelap gulita. Tapi aku tidak melepaskan Bima. "Aku mencintaimu," kata Bima sambil mencium keningku. Air mataku mengalir. Mengalir tanpa suara di pipiku. Bima menyeka air mataku. Kenapa menangis? Aku tidak bisa menjawab. Aku tidak bisa mengatakan bahwa ini mungkin yang terakhir. Saat fajar tiba, Bima tertidur. Aku berbaring di sampingnya, menatap wajahnya. Wajah yang damai. Wajah yang tidak tahu apa-apa. Air mataku mengalir lagi. Aku menangis tanpa suara. Aku tidak ingin membangunkan Bima. Hanya aku yang tahu bahwa ini mungkin yang terakhir. Keesokan siangnya, aku menuju apartemen Bima. Aku memutuskan untuk memberitahunya hari ini. Sebelum Baskoro yang memberitahunya, aku akan mengatakannya sendiri. Apapun hasilnya, aku akan menerimanya. Aku meninggalkan rumah dengan tekad untuk mengungkapkan rahasia yang kusimpan selama 27 tahun. Selama di bus, jantungku berdebar kencang. Tanganku gemetar, kakiku lemas. Bagaimana aku harus memulainya? Bagaimana cara mengatakannya?
aku berlatih ratusan kali di kepalaku. Tapi, bibirku keluh, aku tiba di depan apartemen Bima saat naik lift. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya. Jika itu dia akan mendengarkan. Bahkan jika dia pergi, lebih baik aku yang mengatakannya sendiri. Aku menekan bel. Pintu terbuka. Bima berdiri di sana. Tapi ekspresinya aneh. Kaku. Tidak seperti biasanya. Devi, masuklah. Saat aku melangkah masuk, aku membeku. Di sofa ruang tamu, Baskoro sedang duduk. Pria tua 78 tahun itu duduk dengan kaki disilangkan, menatapku. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Ekspresi itu, senyum licik yang sama yang kulihat 27 tahun lalu. Ah, kebetulan sekali, kata Baskoro dengan santai. Seluruh tubuhku kaku. Kenapa dia di sini? Kenapa harus hari ini pikiranku kosong, kakiku lemas? Rasanya aku akan jatuh di tempat. Bima, aku ingin bicara. Aku mencoba membuka mulut lebih dulu, tapi Baskoro memotongnya. Tunggu, aku yang akan bicara lebih dulu. Bima menatapku dan Baskoro bergantian. Wajahnya bingung. Ayah, ada apa? Tiba-tiba datang. Baskoro perlahan berdiri. Dia menatapku dan tersenyum. Senyum seorang pemenang. Bima, ayah akan memberitahumu tentang wanita yang akan kau nikahi ini. Pak, hentikan, kataku dengan putus asa. Biar saya yang bicara, saya. Baskoro mengangkat tangannya untuk menghentikanku. Diam, biar aku yang bicara. Bima mengerutkan kening. Ayah, apa maksud ayah? Kenapa ayah seperti itu pada Dewi Baskoro menatap Bima dan berkata dengan suara dingin dan keras, calon istrimu ini 27 tahun yang lalu adalah seorang wanita penghibur di klub malam. Waktu seolah berhenti, wajah Bima mengeras. Perlahan dia menoleh menatapku. Tatapan itu, tatapan tak percaya. Tatapan yang bercampur antara syok dan kebingungan. Devi, apa maksudnya ini? Mulutku terkunci. Tenggorokanku tercekat. Aku bahkan tidak bisa bernapas. Rahasia yang kusimpan selama 27 tahun terbongkar seperti ini. Aku ingin mengatakannya sendiri dengan mulutku sendiri. Bima, aku ingin bicara. Suaraku pecah. Aku datang hari ini untuk memberitahumu. Jadi, itu benar. Suara Bima bergetar. Apa yang ayah katakan itu benar. Aku harus menjawab. Aku tidak bisa berbohong. Di depan orang ini, aku tidak ingin berbohong. Ya, itu benar. Wajah Bima memucat. Dia mundur selangkah. Tatapannya padaku berubah. Bukan lagi tatapan pada orang yang dicintai. Baskoro menyela. Itu 27 tahun yang lalu. Waktu aku masih jadi pengawas proyek, aku sering ke klub itu dan melihat wanita ini di sana. Bapak juga ada di sana. Kataku sambil menatap Baskoro. Jangan hanya menyalahkan saya. Bapak juga pelanggan di klub itu. Pelanggan tetap saya. Baskoro mendengus. Omong kosong apa? Aku tidak tahu apa-apa. Bohong, suaraku meninggi. 27 tahun lalu Bapak selalu mencari saya. Bapak bilang, jangan layani tamu lain. Ada bukti, tanya Baskoro dingin. Bagaimana kau bisa membuktikan kejadian 27 tahun lalu? Aku terdiam. Bukti? Bagaimana aku bisa membuktikan kejadian 27 tahun lalu? Aku tidak punya foto saat itu. Tidak ada catatan. Bima menatapku dan Baskoro bergantian. Wajahnya bingung. Ekspresi yang tidak tahu harus percaya pada siapa. Ayah, apa ini benar? Tanya Bima pada Baskoro. Baskoro mengangguk. Untuk apa ayah berbohong? Apa ada alasan seorang ayah berbohong pada anaknya? Bima kembali menatapku. Devi, kenapa tidak memberitahuku dari awal? Dadaku terasa hancur.
Kenapa tidak memberitahunya? Karena aku takut kau akan pergi. Karena aku takut akan menjadi seperti ini. Seperti saat ini, aku takut aku akan memberitahumu. Suaraku bergetar. Aku datang hari ini untuk memberitahumu langsung. Jadi itu benar. Suara Bima mengeras bahwa 27 tahun yang lalu kau melakukan pekerjaan itu. Itu benar. Aku mengangguk. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ya, itu benar. Aku melakukannya selama 3 tahun. Bima memejamkan mata. Untuk waktu yang lama, dia tidak berkata apa-apa. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Hanya suara detak jam yang terdengar. Baskoro membuka mulut. Bima, kau tidak bisa menikah dengan wanita seperti ini? Pikirkan harga diri ayah. Harga diri keluarga. Aku menatap Baskoro. Kemarahan membuncah di dadaku. Lalu, bapak apa bapak punya harga diri bapak yang duduk di sana sebagai pelanggan Baskoro menyipitkan mata. Hai, jaga bicaramu. Jangan sembarangan bicara tanpa bukti. Itu pencemaran nama baik. Hanya karena tidak ada bukti. Bukan berarti itu tidak terjadi, teriakku. Apa bapak tidak ingat apa yang bapak katakan padaku 27 tahun lalu, jangan layani tamu lain. Hanya bersamaku. Bima mengangkat tangannya untuk menghentikanku. Cukup. Hentikan kalian berdua. Aku terdiam. Bima perlahan membuka matanya. Dia menatapku. Tidak ada cinta di matanya. Tidak ada kepercayaan. Tidak ada kehangatan. Hanya mata yang kosong. Beri aku waktu. Aku perlu berpikir. Rasanya seperti pisau menusuk dadaku. Bima, aku melangkah maju. Dengarkan aku. Waktu itu aku... Bima mengangkat tangannya untuk menghentikanku. Jangan sekarang. Aku butuh waktu untuk berpikir sendiri. Baskoro berdiri dengan wajah puas. Bima, ayah pulang. Pikirkan baik-baik. Pintu tertutup. Baskoro pergi. Dan hanya aku dan Bima yang tersisa di ruang tamu. Bima menatap keluar jendela. Punggungnya terasa dingin. Dia bukan lagi orang hangat yang bersamaku selama setahun. Bima, aku. Tolong jangan bicara padaku hari ini. Kata Bima tanpa berbalik. Pikiranku sangat kacau. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku mengambil tasku dan berjalan ke pintu. Sambil memakai sepatu, aku menoleh ke belakang. Bima masih menatap keluar jendela. Aku membuka pintu dan keluar. Di dalam lift, aku hancur. Aku bersandar di dinding dan menangis. Tanpa suara, tapi aku menangis hingga seluruh tubuhku bergetar. Selesai. Semuanya sudah selesai. Pilihan yang kubuat 27 tahun lalu akhirnya kembali seperti ini. Beberapa hari setelah pengungkapan itu, tidak ada kabar, tidak ada pesan atau telepon dari Bima. Aku hanya menatap ponsel setiap hari. Apakah ada kabar? Apakah ada pesan? Tapi layar selalu kosong. Aku pergi ke salon, tapi tidak bisa fokus bekerja. Aku tidak bisa menatap wajah pelanggan dengan benar. Riasanku berantakan. Seorang karyawan bertanya dengan cemas. Ibu, apa ibu sakit? Aku menggelengkan kepala dan menjawab, tidak apa-apa. Aku tidak baik-baik saja. Tapi aku berpura-pura baik-baik saja. Aku tidak bisa tidur setiap malam. Aku hanya menatap langit-langit dengan pikiran yang sama. Keputusan apa yang akan diambil Bima? Apakah dia akan mempercayaiku atau percaya pada ayahnya? Baskoro bilang tidak ada bukti. Bagaimana aku bisa membuktikan kejadian 27 tahun lalu? Aku tidak punya foto dari masa itu. Tidak tahu kontak orang-orang yang bekerja bersamaku saat itu. 4 hari kemudian, Bima menghubungiku. Devi, bisa kita bertemu sebentar? Jantungku berdebar. Harapan dan ketakutan datang bersamaan. Apa yang ingin dia katakan? Apakah dia memutuskan untuk mempercayaiku? Atau, iya, di mana Bima menyebutkan nama sebuah kafe di pusat kota.
Aku bergegas bersiap dan meninggalkan rumah selama di bus. Tanganku gemetar. Dengan ekspresi, apa aku harus menghadapinya, apa yang harus kukatakan, pikiranku kacau. Sesampainya di kafe, Bima sudah ada di sana. Dia duduk di dekat jendela. Tangannya memegang cangkir kopi sambil menatap keluar jendela. Wajahnya dari samping terlihat lelah. Sepertinya dia tidak tidur selama beberapa hari. Dia tidak bercukur dengan rapi. Dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Bima. Aku duduk di seberangnya dan memanggilnya. Bima perlahan menoleh menatapku. Tatapannya berbeda dari sebelumnya. Kehangatannya telah hilang. Tidak dingin. Tapi terasa ada jarak. Devi, duduklah. Aku duduk di kursi. Aku meletakkan kedua tanganku di atas lutut dan menatap Bima. Sulit untuk memulai pembicaraan. Bima juga tidak membuka mulut untuk waktu yang lama. Musik lembut mengalun di dalam kafe. Aroma kopi tercium. Itu adalah sore yang biasa. Tapi bagiku sama sekali tidak biasa. Bima yang pertama kali membuka mulut. Devi, aku sudah banyak berpikir. Dadaku terasa sesak. Banyak berpikir, aku tahu apa artinya kata-kata itu jika itu kabar baik. Dia tidak akan berkata banyak berpikir. Aku bertanya lagi pada ayahku. Kata Bima sambil menatap cangkir kopinya. Apakah perkataanmu benar? Apakah ayahku juga pernah menjadi pelanggan di klub itu? Aku menahan napas. Menunggu kata-kata Bima selanjutnya. Ayahku bilang, tidak. Bima mengangkat kepalanya dan menatapku. Dia bilang, dia tidak pernah pergi ke klub seperti itu. Kemarahan membuncah di dadaku. Bohong. Kebohongan yang sangat jelas, 27 tahun lalu, dia begitu terobsesi padaku. Menyuruhku jangan melayani tamu lain. Hanya bersamanya, dan sekarang dia bilang tidak tahu itu bohong. Kataku dengan tegas, ayahmu jelas-jelas pelanggan tetap di klub itu. 27 tahun lalu dia selalu mencariku. Bima menghela napas. Devi, bagaimana aku bisa percaya? Apa ada bukti-bukti? Suaraku pecah. Bagaimana aku bisa membuktikan kejadian 27 tahun lalu? Aku tidak punya foto. Tidak ada catatan. Itulah masalahnya. Kata Bima sambil memejamkan mata. Aku ingin percaya padamu. Devi. Sungguh? Tapi tidak ada bukti. Ayahku bilang tidak. Kau bilang iya? Apa yang harus kulakukan? Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Perkataan Bima tidak salah. Jika tidak ada bukti, pada akhirnya ini menjadi masalah kepercayaan. Dan Bima harus memilih antara ayahnya dan aku. Percayalah padaku. Aku mencoba memegang tangannya. Kita sudah bersama selama setahun. Kau tahu aku orang seperti apa? Bima menarik tangannya dan menggelengkan kepala. Devi, aku juga sulit selama setahun bersama. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Kenapa kau menyembunyikan hal sepenting itu? Dadaku terasa tertusuk. Benar sekali. Selama setahun ada banyak kesempatan. Aku bisa memberitahunya lebih dulu, tapi aku menyembunyikannya. Karena aku takut dia akan pergi. Karena aku takut kau akan pergi. Jawabku jujur. Aku takut akan menjadi seperti sekarang. Bima tersenyum pahit. Pada akhirnya sama saja. Kan? Keheningan menyelimuti. Tawa pelanggan lain terdengar di dalam kafe. Di meja seberang, sepasang kekasih muda sedang bercakap-cakap dengan mesra. Sore yang biasa. Orang-orang yang biasa. Hanya aku yang hancur di tempat ini. Bima, aku bertanya untuk terakhir kalinya. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Bima tidak menjawab untuk waktu yang lama. Dia memainkan cangkir kopinya. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Aku menatapnya dan menunggu. Aku berusaha untuk tidak melepaskan secercah harapan. Tolong jangan pergi. Bima membuka mulutnya. Maaf, Devi.
Suaranya rendah dan berat. Aku tidak bisa. Seluruh tubuhku lemas. Apa maksudmu suaraku bergetar? Tidak bisa apa? Aku tidak bisa menikah. Bima menatapku dan berkata, aku tidak bisa menikah dalam kondisi seperti ini. Aku harus hidup selamanya di antara ayahku dan kau. Setiap hari raya, aku harus menderita di antara kalian berdua. Aku tidak bisa hidup seperti itu. Pandanganku kabur. Air mata menggenang. Tolong, tolong jangan begini. Bibirku bergetar. Aku berkata dengan putus asa. 27 tahun lalu, orang itu padaku. Cukup. Bima mengangkat tangannya untuk menghentikanku. Aku tidak mau dengar lagi. Aku tidak tahu siapa yang benar. Aku hanya lelah. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tenggorokanku tercekat. Aku bahkan tidak bisa bernapas. Cinta selama setahun berakhir seperti ini. Pada akhirnya menjadi seperti ini. Maaf. Bima berdiri dan berkata, kau orang yang baik? Devi, aku tahu itu. Tapi aku tidak bisa. Bima meninggalkan kafe. Aku duduk terpaku di tempatku. Punggung Bima menjauh di balik jendela kaca. Semakin kecil, lalu menghilang. Air mataku mengalir tanpa suara di pipiku. Selesai, benar-benar selesai. Malam itu, Bima datang. Saat bel berbunyi, aku sedang berbaring di tempat tidur. Aku tidak punya tenaga untuk bangun. Sejak kembali dari kafe, aku tidak melakukan apa-apa, tidak makan, tidak mandi, hanya berbaring. Bel terus berbunyi. Aku hendak mengabaikannya. Tapi akhirnya bangun. Saat aku membuka pintu, Bima berdiri di sana. Dia terlihat lebih lelah dari siang tadi. Boleh aku masuk? Aku tidak berkata apa-apa. Hanya membukakan pintu. Bima masuk. Di kamar kos yang sempit. 2 orang berdiri berhadapan. Kenapa? Datang tanyaku. Bima tidak menjawab. Dia hanya menatapku. Untuk waktu yang lama, kami saling menatap tanpa kata. Bima melangkah maju. Aku juga melangkah maju. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hanya saja orang ini ada di depan mataku. Dan ini mungkin yang terakhir. Membuat dadaku sakit luar biasa. Bima memelukku. Tanpa kata. Hanya memelukku. Aku juga memeluk Bima. Pelukan yang telah kurasakan ratusan kali selama setahun. Kehangatan yang akrab. Aroma yang akrab. Tapi hari ini berbeda. Kami berdua tahu ini yang terakhir. Kami menuju tempat tidur. Tidak perlu kata-kata. Kami saling menatap sambil melepaskan pakaian. Air mata mengalir. Aku menangis. Bima juga menangis. Tanpa suara. Hanya air mata yang mengalir saat kami saling memeluk. Kami bersatu. Seperti yang telah kami lakukan berkali-kali selama setahun. Tapi hari ini rasanya berbeda, tidak panas. Sedih, tercium aroma kepasrahan dan perpisahan. Kami tidak berkata apa-apa. Bulan bersinar di luar jendela. Di bawah cahaya bulan itu, kami menghabiskan malam terakhir kami. Saat fajar tiba, Bima bangun sambil berpakaian. Dia menatapku. Aku juga duduk di tempat tidur. Menatap Bima. Tidak ada yang perlu dikatakan. Semuanya sudah berakhir. Hiduplah dengan baik. Devi. Dengan satu kalimat itu, Bima membuka pintu dan pergi. Pintu tertutup. Aku tertinggal sendirian di kamar yang kosong. Kehangatan Bima masih tertinggal di selimut. Aku memeluk kehangatan itu dan menangis. Menangis dengan suara keras. Hingga seluruh tubuhku bergetar. Itulah yang terakhir. Aku ingin menyalahkan Baskoro, pria yang menyiksaku 27 tahun lalu, dan sekarang aku ingin menyalahkan dunia yang tidak adil ini, yang memandang berbeda antara pria yang menjadi pelanggan dan wanita yang menjadi penghibur. Tapi pada akhirnya aku sadar 27 tahun yang lalu. Akulah yang memasuki jalan itu.
Ada cara lain. Aku bisa saja bekerja di pabrik, di restoran, atau menjadi petugas kebersihan. Uangnya lebih sedikit, tapi aku tidak akan terseret seumur hidup seperti ini. Tapi aku memilih jalan yang mudah, jalan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Dan aku membayar harganya selama 27 tahun. Suami pertamaku meremehkanku seumur hidup dengan dalih masa laluku. Setiap kali mabuk, dia akan berkata, wanita sepertimu, cinta keduaku pergi karena masa laluku. Aku memintanya untuk percaya. Tapi dia berbalik. Inilah harga dari pilihanku. Kamar kos kosong. Kamar sempit tempat aku tinggal sendirian. Ruangan yang sudah akrab selama 18 tahun. Tapi hari ini terasa sangat luas. Bukan luas, tapi hampa. Karena tidak ada siapa-siapa, aku terduduk di lantai, bersandar di pintu, memeluk lututku, dan menangis. 27 tahun lalu, aku juga menangis seperti ini. Malam pertama kali, aku melayani tamu di klub itu. Aku menangis seperti ini di toilet. 27 tahun telah berlalu. Tidak ada yang berubah. Aku kembali sendirian. Selama beberapa hari setelah perpisahan itu, aku tidak melakukan apa-apa. Aku bahkan tidak membuka salon. Aku menelepon karyawanku dan bilang akan libur beberapa hari. Aku mengurung diri di kamar kos. Hanya berbaring di tempat tidur. Tidak makan. Tidak mandi. Hanya menatap langit-langit. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk menangis. Rasanya air mataku sudah kering. Aku hanya berbaring dengan hampa. Mengulangi pikiran yang sama. Kenapa jadi seperti ini? Dari mana semuanya mulai salah? Jika aku bisa kembali ke 27 tahun lalu, apakah aku akan membuat pilihan yang berbeda? Aku tidak menjawab telepon. Siapapun yang menghubungiku, aku tidak peduli. Tidak ada orang yang ingin kutemui. Tidak ada orang yang ingin kuajak bicara. Aku hanya ingin sendiri. Tidak, aku memang sendirian. Aku juga tidak punya keluarga. Orang tuaku meninggal 10 tahun yang lalu. Ayahku lebih dulu. Ibuku 2 tahun kemudian. Adik laki-lakiku menikah dan pindah keluar kota. Kontak kami terputus. Sepertinya dia tidak menghubungiku karena malu dengan masa laluku. Tidak ada telepon saat hari raya. Aku juga tidak punya anak. Selama 4 tahun pernikahan dengan suami pertamaku, aku tidak punya anak. Suamiku tidak menginginkannya. Anak yang lahir dari rahim wanita sepertimu akan jadi apa katanya. Jadi kami menggunakan kontrasepsi. Dan akhirnya bercerai tanpa anak. Setelah bercerai di usia 34, aku tidak berpikir untuk menikah lagi. Jadi tidak ada kesempatan untuk punya anak. Aku juga tidak punya teman. Orang-orang yang dekat denganku di usia 20-an semuanya menjauh saat aku memulai pekerjaan itu. Saat aku mengganti nomor telepon dan berpindah-pindah, semua hubungan hilang. Orang-orang yang kutemui di salon hanyalah pelanggan dan karyawan. Bukan teman, tidak ada orang yang bisa kuajak bicara dari hati ke hati. Jadi, aku benar-benar sendirian. Tidak ada yang mengantarku ke rumah sakit saat sakit. Tidak ada yang bisa kuhubungi saat sulit. Tidak ada yang memelukku saat kesepian di malam hari. Selama 18 tahun aku hidup seperti itu. Sebelum bertemu Bima, kupikir itu wajar. Tapi selama setahun bersama Bima, aku jadi tahu rasanya tidak sendirian. Betapa hangatnya ada seseorang di sisiku. Betapa bahagianya dicintai karena aku sudah merasakannya. Menjadi sendirian lagi sekarang terasa lebih sulit. Baru seminggu kemudian aku akhirnya pergi ke salon. Karyawanku menatapku dengan cemas. Mereka bilang aku sangat kurus. Wajahku tidak baik. Aku menjawab tidak apa-apa. Aku tidak baik-baik saja. Tapi aku harus mengatakannya. Aku harus bekerja. Jika salon tutup, tidak ada pemasukan. Dan jika tidak ada pemasukan, aku tidak bisa hidup. Di depan pelanggan, aku tersenyum sambil merias mereka. Aku memasang wajah ceria. Hari ini saya akan buat Anda cantik sekali. Warna ini
sangat cocok untuk Anda. Ini adalah pekerjaan yang telah kulakukan selama 15 tahun. Jadi tubuhku bergerak secara otomatis, cara tersenyum, cara berbicara, sudah mendarah daging. Tapi setelah salon tutup, semuanya berbeda. Saat aku kembali ke kamar kos yang kosong, saat itulah topengku lepas. Saat aku melepas sepatu dan menyalakan lampu, kamar kosong menyambutku. Tidak ada yang berkata sudah pulang. Tidak ada yang bertanya, sudah makan. Hanya kesunyian. Aku makan sendirian. Aku membeli nasi kotak dari minimarket dan makan sendirian, duduk sendirian di meja makan kecil, menyalakan TV sambil makan. Dulu, aku duduk di sini bersama Bima, makan bersama, saling menatap sambil tertawa. Enak iya. Enak. Kami bercakap-cakap seperti itu. Tapi sekarang aku sendirian, aku tidur sendirian. Sisi tempat tidur di sampingku kosong. Dulu Bima berbaring di sini. Mengelus rambutku sambil berkata selamat tidur. Sekarang aku hanya menatap langit-langit dalam kegelapan sebelum tertidur. Begitulah 6 bulan berlalu. Suatu hari, Bima menghubungiku. Saat ponselku berdering, melihat nama yang muncul di layar membuat napasku tercekat. Bima Nugraha. Aku menatapnya lama sebelum menjawab telepon. Hello, Devi. Ini aku. Suara Bima terdengar, suara yang masih rendah dan lembut. Jantungku berdebar kencang. Ada apa, tanyaku dengan tenang. Aku berusaha agar tidak gemetar. Devi, ada yang ingin kubicarakan? Bima terdiam sejenak, lalu berkata, aku bertanya lagi pada ayahku. Jantungku berdebar kencang, apa perkataanmu terus terngiang di kepalaku. Jadi, aku bertanya lagi pada ayahku, apakah beliau benar-benar tidak pernah ke klub itu? Apakah beliau benar-benar tidak mengenalmu? Aku menahan napas, menunggu kata-kata Bima selanjutnya. Akhirnya, ayahku mengaku, aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Apa? Bahwa dia adalah pelanggan tetap di klub itu. Bahwa perkataanmu benar. Suara Bima bergetar. Dia telah berbohong padaku. Aku menggigit bibirku. Jika saja Bima membelaku saat itu, mungkin akan berbeda. Akhir-akhir ini, aku tidak bicara dengan ayahku. Kata Bima, sulit untuk melihat wajahnya. Karena dia berbohong padaku. Dan juga karena apa yang telah dia lakukan padamu, aku tidak penasaran dengan kabar Baskoro. Sejujurnya, aku tidak peduli apa yang terjadi padanya. Karena dia, hidupku menjadi seperti ini. Apa yang bisa berubah sekarang? Bima terdiam lama. Lalu dengan hati-hati bertanya, Devi, bisakah kita mulai lagi? Jantungku berdebar kencang. Setelah meninggalkanku seperti itu 6 bulan lalu, sekarang dia ingin memulai lagi, aku terdiam lama. Pikiranku kacau, aku mencintai orang ini. Bahkan sekarang, aku belum sepenuhnya melupakannya. Tapi, Bima, aku perlahan membuka mulut. Maaf, bagiku sudah cukup. Di seberang telepon, aku bisa mendengar napas Bima. Untuk waktu yang lama tidak ada kata-kata. Kenapa, tanya Bima? Aku tahu aku salah. Seharusnya aku mempercayaimu waktu itu. Aku benar-benar minta maaf. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kata maaf. Kataku dengan tenang, mungkin akan berbeda jika kau mencintaiku sampai akhir 6 bulan yang lalu. Mungkin akan berbeda jika kau membelaku saat itu. Tapi sekarang sudah cukup. Aku tidak meninggikan suaraku. Kau bilang bagaimana kau bisa membuktikannya setelah 27 tahun? Kau bilang kau tidak bisa memilih antara perkataan ayahmu dan perkataanku. Bima tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun kita sudah bersama selama setahun, setahun itu tidak menjadi bukti. Kan meskipun kau sudah melihat orang seperti apa aku selama setahun, kau tetap tidak bisa percaya. Kan air mata menggenang, tapi aku tidak menumpahkannya. Aku tidak ingin memulai lagi dengan orang seperti itu.
Devi, tolong, hiduplah dengan baik. Bima, aku menutup telepon, tanganku gemetar. Aku meletakkan ponsel dan duduk terdiam untuk waktu yang lama. Aku berkata pada diri sendiri bahwa ini adalah hal yang benar. Inilah yang seharusnya. Tapi dadaku sakit, aku sadar bahwa aku masih mencintai orang ini. Dan itu membuatku lebih sakit. Setahun telah berlalu, aku masih mengelola salon kecantikan. Setiap pagi bangun jam 6. Makan sendirian, berangkat kerja sendirian. Merias pelanggan sambil tersenyum. Dan malam hari menutup salon lalu pulang ke rumah sendirian. Malam hari aku makan sendirian. Nasi kotak dari minimarket atau mie instan. Duduk sendirian di meja makan yang kosong, menyalakan TV sambil makan. Tidak ada yang mengajak makan bersama. Tidak ada yang bertanya enak. Malam hari aku tidur sendirian, berbaring sendirian di kamar yang gelap, menatap langit-langit sebelum memejamkan mata. Tidak ada siapa-siapa di sampingku. Tidak ada kehangatan. Tidak ada napas. Tidak ada detak jantung, hanya kegelapan yang sunyi. Terkadang pelanggan bertanya, "Ibu, tidak punya keluarga?" Setiap kali, aku tersenyum dan menjawab, "Tidak ada, saya sendirian." Setiap kali kata-kata itu keluar dari mulutku, aku teringat malam itu 27 tahun yang lalu. Hanya beberapa bulan saja, aku percaya pada kata-kata itu dan aku sampai di sini sendirian sampai akhir. Itulah akhir dari jalan yang kupilih. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dukungan Anda melalui suka, langganan, dan notifikasi sangat berarti dan gratis. Jika ada adegan yang berkesan di hati Anda, silakan bagikan di kolom komentar. Sebuah kata semangat pun sudah cukup. Satu kata dari Anda bisa memberikan resonansi yang mendalam bagi orang lain.